Halo, jumpa lagi dengan saya Vincent di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, yang sudah menyaksikan tayangan kami. Dan juga teman-teman dari The City Light dan Gracia Community Jakarta, saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih. Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita patut bersyukur jika tren COVID-19 di Indonesia mengalami perbaikan dan penurunan. Ini tentu menjadi sebuah kabar yang baik untuk kita semua. Tetapi jangan lengah, kendor ataupun meremehkan. Tetap menjalankan prokes dengan ketat untuk kebaikan kita masing-masing. Supaya ledakan COVID-19 di Indonesia tidak terjadi lagi. Dan kita bisa kembali bersama-sama bergereja secara onsite. Untuk waktu gereja secara onsite akan diinformasikan kepada Anda semua. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebentar Ibu Pendeta Lois akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan iman kita semua. Namun sebelumnya, Emen akan menyapa kita, GCC Band akan membawakan satu buah lagu. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin kita pernah mengalami kondisi yang mencekam, yang sulit, membosankan, sehingga kehidupan ini terasa seolah berada dalam kutukan. Seperti kisah Zakaria dan Elisabet dalam Lukas pasal 1. Mereka ini adalah sepasang suami istri yang menanggung malu atas aib karena tidak memiliki anak. Padahal jika kita perhatikan, mereka bukan orang yang sembarangan. Pertama, Elisabet yang adalah istri Zakaria adalah garis keturunan dari Imam Harun, yaitu orang yang diberikan hak khusus untuk melayani di rumah Tuhan. Sedangkan Zakaria sendiri adalah seorang yang melayani di bait Allah karena dia adalah seorang imam. Jadi Zakaria dan Elisabet bukanlah orang yang jahat atau orang yang pasif. Tetapi mereka ini adalah justru orang-orang yang memberikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Namun mereka juga harus menanggung aib karena tidak memiliki anak. Pada zaman itu bisa dikatakan perempuan yang tidak memiliki anak merupakan aib yang sangat memalukan. Namun dalam kondisi mereka yang terpuruk, apakah mereka berhenti? Apakah mereka kemudian tidak melakukan hal baik? Tidak mau melayani Tuhan dan tidak mau melakukan tanggung jawab dan talenta yang telah mereka terima dari Tuhan? Ternyata tidak. Zakaria tetap pergi ke bait Allah, menjadi imam seperti yang biasa dia kerjakan. Sehingga pada saat malaikat memberitahu bahwa istrinya Elisabet akan mengandung, ia seolah tidak yakin karena umur mereka sudah di luar batas normal untuk memiliki anak. Zakaria mengerjakan bagiannya dan Tuhan akhirnya memberikan seorang anak kepada mereka, yaitu Yohanes, yang merupakan seorang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias Sang Juru Selamat. Bagaimana kita terus dapat melakukan hal baik di tengah situasi buruk dan keterbatasan yang kita alami? Yang pertama, sepertinya kita harus tetap bertanggung jawab pada pekerjaan dan talenta yang masih bisa kita kerjakan dan lakukan. Kita tidak perlu fokus pada keadaan-keadaan atau situasi sulit yang menimpa hidup kita. Jika kita terus setia dan bertanggung jawab, hal-hal baik yang tak terduga akan datang mengikuti kita. Dan itu adalah bonus dari kesetiaan kita pada tanggung jawab. Ada kisah dari seorang Andres Godoy. Ia merupakan seorang pemain gitar dengan menggunakan satu tangan asal Chili. Pada usia 14 tahun, ia mengalami kecelakaan yang membuatnya kehilangan lengan kanannya. Seperti sebuah kutukan dan kesialan dalam hidupnya ketika keinginan memainkan sebuah musik atau gitar menjadi terbatas. Tetapi Andres tetap memiliki kegigihan, semangat, imajinasi, ketekunan, serta latihan yang tidak pernah terhenti dilakukan. Dan seperti sebuah tanggung jawab yang masih ia miliki dan kembangkan, membuatnya menemukan teknik otodidak baru berdasarkan serangkaian pukulan, tarikan, goresan, sehingga ia menciptakan harmoni melodi yang sangat bagus seperti yang kita dengar. Bahkan orang seperti kita yang memiliki dua tangan pun saja cukup sulit untuk kita bisa mainkan. Jadi saudara, apa yang seharusnya kita kerjakan tetapi justru kita tidak kerjakan? Dan apa tanggung jawab yang selama ini kita lupakan? Mungkin sebagai anak, kita lupa menghormati, mencintai, dan mengasihi orang tua kita sebagaimana mestinya. Mungkin Bapak Ibu sebagai pasangan suami istri, lupa saling menghormati dan menghargai, karena lain pendapat dan sebagainya. Saudara, apa tanggung jawab yang kita lupakan?
Mungkin kita masih punya talenta yang masih kita bisa lakukan, kerjakan, tetapi justru kita abaikan. Maka itu, berikan ruang bagi Tuhan untuk selalu bekerja melalui hidup kita. Yang masih mungkin kita kerjakan, tetap kerjakan. Dan yang kita tidak mungkin kerjakan, itu adalah bagian Tuhan. Tuhan memberkati. Perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Doa dan harapan saya semuanya diberi kesehatan yang prima dan limpah dengan anugerah Tuhan. Kami merencanakan mengadakan ibadah on-site dengan protokol kesehatan ketat. Sudah divaksin 2 kali
dan melakukan pendaftaran kehadiran. Kapan akan dilaksanakan? Nanti akan ada pengumuman khusus. Kami mengharapkan kerjasama yang baik dari Bapak Ibu semuanya untuk ibadah online hari Jumat malam tetap berjalan. Kiranya Tuhan memberkati rencana ibadah on-site yang akan dilaksanakan, juga ibadah online yang tetap dilaksanakan. Kita doakan bersama untuk hal ini. Saudara-saudara, perjalanan hidup orang benar adalah perjalanan iman. Iman merupakan proses. Iman merupakan perjalanan panjang orang benar. Jadi, orang benar akan hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Dari iman memimpin kepada iman. Kata-kata itu yang pernah diucapkan Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 16-17. Kemudian dibuat menjadi terkenal oleh Martin Luther, tokoh reformata terkemuka, bahwa hanya karena iman dia diselamatkan, dan itu menjadi pergumulan hidupnya untuk memahami apa itu anugerah Tuhan. Dari tidak mengenal kebenaran menjadi mengenal kebenaran, sampai makin mengenal kebenaran, itulah prosesnya. Iman bukan hanya soal bagaimana orang bisa percaya, tetapi juga terkait erat dengan persoalan hidup atau hati, dan perjalanan memandang hidup itu sendiri. Hidup benar, mentaati kehendak dan perintah Tuhan, meneladani dan hidup seperti Kristus, itulah beriman yang merupakan perjalanan hidup orang benar. Hidup beriman terus bergerak. Iman mewarnai seluruh gerak langkah hidup kita. Dalam proses suka duka, iman turut berperan di dalamnya. Nah, bagaimana kualitas iman kita saat mengalami pandemi yang berkepanjangan ini? Berbicara tentang kualitas, berbicara tentang bobot atau mutu dari sesuatu yang dapat diukur dengan nilai baik dan buruk. Sesuatu dikatakan berkualitas bila memiliki nilai-nilai kebaikan dan sudah melewati tahap pengujian yang ketat untuk mengukur kadar kebaikannya. Tak ada sesuatu yang bisa disebut berkualitas tanpa melalui sebuah proses yang disebut dengan ujian. Setelah melewati masa belajar pada akhir semester, semua siswa pada akhirnya akan sampai pada sebuah proses yang disebut dengan ujian. Semua siswa akan diuji kemampuannya masing-masing untuk menentukan kualitas dirinya sebagai seorang siswa. Apakah ia layak naik ke tingkat jenjang yang lebih tinggi atau tinggal kelas dan belajar lagi dengan materi dan semester yang sama. Demikian juga dengan iman Kristen. Iman yang berkualitas adalah iman yang sudah berhasil melewati sebuah proses ujian. Jangan ada yang berkata, beriman kepada Tuhan Yesus tetapi gagal melewati ujian. Jangan kita berkata, beriman kepada Tuhan Yesus tetapi cepat menyerah saat kita sedang dalam proses untuk menentukan kualitas iman kita. Sebuah kisah yang berlangsung di Amerika ketika seorang pengembara tiba di tepi sungai Mississippi. Ia tidak menemukan jembatan, saat itu musim dingin dan membuat permukaan sungai besar itu membeku. Pengembara itu ragu-ragu untuk melintasinya karena ia tidak tahu ketebalan lapisan es itu. Akhirnya dengan sangat berhati-hati ia merangkak di atasnya sampai ke bagian tengah. Saat itulah ia mendengar suara nyanyian di belakangnya dan dengan hati-hati ia menoleh dan ternyata dari tepi sungai yang berkabut muncul pengembara lain mengendarai kereta kuda penuh muatan.
Kedua orang itu melintasi lapisan es yang sama, namun sampai ke seberang dengan cara yang berbeda. Mengapa demikian? Karena yang satu meragukan ketebalan dan kekuatan lapisan es itu, yang lain mengenalnya dengan baik. Kira-kira seperti itulah perjalanan iman kita. Kita memiliki objek atau landasan iman yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Namun taraf pengenalan kita akan Dia berbeda, dan hal itulah yang menentukan perjalanan iman kita masing-masing. Karena itulah firman Tuhan mendorong kita untuk bertumbuh dalam pengenalan kita akan Dia. Tanpa pengenalan yang memadai akan Tuhan, kita memang bisa saja sampai ke seberang. Namun kita tidak bisa menikmati perjalanan sambil bernyanyi-nyanyi. Kita hanya bisa merangkak. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tahu cara terbaik untuk mengerti kehidupan. Tentunya kita masih ingat bagaimana dan kapan kita mengalami titik balik dalam hidup kerohanian kita. Dan salah satu tandanya adalah pertobatan. Saat seseorang bertobat, ia akan mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Bagaimana pengalaman kita masing-masing mengenal Tuhan Yesus pertama kalinya? 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan, "Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Ayat ini menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Iman itu sebenarnya adalah anugerah yang diberikan oleh Roh Kudus. Tak ada satu orang pun yang dapat percaya kepada Kristus kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi, beriman kepada Kristus bukanlah pilihan orang, bukan karena kehebatan kontribusi manusia, tetapi semua itu adalah karya Roh Kudus. Melalui Roh Kudus, kita disadarkan bahwa kita adalah manusia berdosa yang dimampukan untuk beriman dalam Kristus, beriman kepada kebenaran, dan itu merupakan anugerah Tuhan saja. Mengakui kebenaran dan mempertahankannya sampai mati, serta hidup di bawah kuasa kebenaran merupakan hal yang tidak dapat dilakukan sendiri jika tidak dikuduskan oleh Roh Kudus. Tidak ada orang yang dapat menyebut Kristus Tuhan dengan sikap tunduk penuh kepercayaan kepadanya serta bergantung kepadanya, kecuali iman itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Tidak ada seorang pun dapat mengakui kebenaran ini pada masa pencobaan, kecuali Roh Kudus menggerakkan dan memberikan dorongan kepadanya. Kita bergantung penuh pada pekerjaan dan kuasa Roh Kudus agar kita dikuduskan dan menjadi tekun. Seperti halnya kita membutuhkan perantaraan Kristus supaya kita diperdamaikan dengan Allah dan diterima olehnya. Pekerjaan dan kuasa yang dahsyat terjadi semuanya berasal dari Roh Kudus. Jadi, seseorang dapat beriman dan percaya hanya karena anugerah. Orang bisa menjalani hidup beriman yang benar juga karena anugerah. Hidup beriman bukan seperti tafsiran banyak orang masa kini yang kerap dikaitkan dengan kekayaan dan kesuksesan. Hidup beriman bukan berbicara soal harta. Korintus menggambarkan orang yang berdosa seperti orang yang miskin, orang sakit, orang yang payah, dan perlu kesembuhan dari Kristus. Memiliki iman sejati akan menolong orang mengarah kepada jalan yang benar, jalan yang tepat. Lukas 1 ayat 78 dan 79 mengatakan, oleh rahmat dan belas kasihan dari
Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Kita adalah orang-orang yang tadinya diam dalam kegelapan dosa dan kekafiran, tidak mengenal kebenaran, tanpa Allah yang benar, tanpa Kristus, dan tanpa pengharapan. Hidup yang seperti itu berada di bawah naungan maut yang akhirnya akan binasa. Tetapi Allah itu penuh rahmat dan belas kasihan. Dalam keadaan kita terhuyung-huyung dalam kegelapan itu, Allah datang melawat kita melalui Kristus Yesus. Ia bagikan surya pagi atau surya kebenaran yang menerangi kegelapan kita. Keselamatan di dalam Kristus laksana terang sejati yang tidak membiarkan kita tertatih-tatih dalam gelap. Terang Injil Kristus telah mengerjakan hal-hal yang luhur atas hidup kita. Yang pertama, membuat kita menemukan Allah yang sejati di dalam Kristus. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Menemukan Allah yang sejati berarti menemukan hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan sekedar hidup tanpa akhir, tetapi merupakan suatu kualitas hidup yang kita terima sebagai pengikut Yesus saat kita mengenal Tuhan. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang telah diutus ke dunia sebagai juru selamat. Jadi, kehidupan kekal kita peroleh saat kita mengenal siapa juru selamat itu. Bukan hanya mengenal, tetapi harus melekat kepadanya dengan cara melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Yang kedua, terang Kristus menghidupkan. Tanpa terang, orang tidak bisa hidup. Terang Injil menghidupkan lagi kita yang telah mati dalam dosa dan kejahatan. Terang yang kudus datang untuk orang berdosa, karena saat itu Tuhan Yesus berada di antara orang berdosa. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia merupakan inisiatif Allah semata. Manusia tidak dapat menemukan Allah, sebaliknya Allah lah yang menemukan manusia. Ingat, saat Adam Hawa berbuat dosa dengan melanggar perintah Tuhan, bukan Adam dan Hawa yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari mereka dan ingin memberikan kehidupan bagi mereka. Yang ketiga, terang Kristus mengarahkan dan memimpin. Kristus dan kebenarannya memberikan arah bagaimana dan kemana kita harus berjalan, yakni ke jalan damai sejahtera. Setelah kita diselamatkan, kita harus menjadi orang yang lebih baik, tidak berjalan atau hidup seperti dulu lagi. Dulu jalan kita mengundang kekacauan dan kerusakan. Sekarang kita telah memiliki terang, maka harus berjalan dengan benar. Hidup yang mendatangkan damai sejahtera bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kita akan mempelajari Matius 9 ayat 1-8. Ayat yang pertama mengatakan, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu itu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni,
atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Kisah penyembuhan orang lumpuh di dalam Injil hari ini menunjukkan kepada kita betapa berkuasa dan berbelas kasihannya Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan di sini sudah cukup meyakinkan kita bahwa ia sungguh sanggup menyelamatkan semua orang yang datang kepada Allah melalui Tuhan Yesus. Dan ia bersedia menyelamatkan siapapun. Kuasa dan belas kasihannya itu nampak dalam perbuatan-perbuatan baik yang ia lakukan. Cara pandang Allah seringkali berbeda dari cara pandang manusia. Umumnya ketika ada yang sakit, seorang petugas medis langsung melakukan diagnosa dan memberikan tindakan medis agar kesehatan pasien segera dipulihkan. Demikian pun yang dipikirkan oleh beberapa ahli Taurat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di kotanya sendiri, yakni Kapernaum. Persoalan yang muncul ketika Tuhan Yesus tidak melakukan tindakan medis yang lazim. Tuhan Yesus malah terlebih dahulu mengampuni dosa orang tersebut, dan hal itu semakin memancing emosi ahli Taurat. Tuhan Yesus dianggap menghujat Allah karena keberaniannya melakukan tindakan pengampunan yang merupakan hak dan kuasa Allah. Bagi Tuhan Yesus, kesembuhan fisik merupakan sesuatu yang bersifat lahiriah. Yang harus diutamakan adalah kesembuhan batiniah. Dengan mengampuni dosa si lumpuh, Tuhan Yesus terlebih dahulu menyembuhkan jiwanya akibat dosa manusiawinya. Penyembuhan jiwa batiniah menjadi jalan lapang bagi kesembuhan fisik yang kemudian memampukan si lumpuh untuk bisa berjalan. Apa gunanya tampil fisik lahiriah jika hati dan jiwa masih diliputi penyakit dosa dan kegelapan? Pelajaran kita hari ini yang pertama, ayat 1, Tuhan Yesus meninggalkan Gadara. Orang-orang Gadara mengusir Tuhan Yesus. Matius 8 ayat 34. Mengapa orang Gadara mengusir Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan 2 orang yang kerasukan setan, dan setan-setan itu berpindah ke kawanan babi. Yang akhirnya babi-babi itu terjun ke jurang dan semua babi itu mati. Babi-babi itu merupakan mata pencarian orang-orang Gadara. Ini menunjukkan kepada kita betapa kuatnya iblis bekerja, merasuki untuk menghancurkan. Betapa kuatnya iblis bekerja di dalam orang-orang durhaka. Iblis membuat kawanan babi itu binasa. Manusia yang mengikuti nafsu iblis akan tenggelam ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tuhan Yesus berbuat sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, meninggalkan Gadara. Kristus tidak akan tinggal lama-lama dengan orang-orang yang tak menyukainya. Namun ia akan diam bersama orang-orang yang mendambakan kehadirannya. Ia tak menghukum orang-orang Gadara. Itu adalah masa kesabarannya. Karena ia datang bukan untuk menghukum. Satu hal yang mereka alami, menderita kerugian yang fatal karena mengusir Kristus. Tuhan Yesus lalu menyeberang balik dan tiba di Kapernaum, negerinya sendiri. Di sini ia disambut. Ada orang lumpuh yang ia sembuhkan di tempat ini. Bila kita melecehkan Kristus, orang lain akan menyambutnya dan menikmati kasih dan kuasanya. Yang kedua, ayat yang kedua mengatakan,
ada seorang yang lumpuh. Ia terbaring di tempat tidur, tidak berdaya, terikat pada tempat tidurnya. Gambaran orang yang mengalami kelumpuhan rohani, tak sanggup melakukan apa yang layak sebagai orang Kristen. Mereka terikat oleh macam-macam kebiasaan, kesenangan yang sia-sia. Ia dibawa orang, digotong orang lain. Orang yang lumpuh rohaninya juga harus didorong orang lain untuk bertindak. Tidak memiliki inisiatif sendiri, berbakti, berdoa, membaca Alkitab, melayani, berkorban dan lain-lain harus dikomando. Kalau tidak akan jalan. Tak jarang malah jengkel dengan yang memberi dorongan. Inilah orang lumpuh. Tuhan Yesus melihat iman mereka, orang yang membawanya maupun iman orang lumpuh itu sendiri. Teman-temannya memiliki iman, karena itu membawa si lumpuh kepada Kristus. Jika kita memiliki iman yang menyelamatkan, kita harus membawa orang lain kepada Kristus, karena banyak orang yang membutuhkan Kristus. Si lumpuh itu mempunyai iman bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Orang yang mau diselamatkan, ditolong oleh Tuhan, harus mempunyai iman pribadi. Tak boleh hanya ikut-ikutan saja. Orang-orang yang membawa si lumpuh bertemu dengan Tuhan Yesus sesungguhnya mengajarkan betapa tingginya nilai sebuah persahabatan, penerimaan, dan pengampunan. Mengajarkan kepada kita untuk berterima kasih kepada mereka yang membawa kita kepada Kristus. Namun selanjutnya kita harus mandiri dalam iman, tidak membonceng iman orang lain terus. Tuhan Yesus meneguhkan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu karena memiliki iman yang bermutu, sehingga kuasa Tuhan bekerja. Iman yang bermutu adalah iman yang kuat. Mereka yakin sungguh-sungguh Yesus mampu menyembuhkan si lumpuh, karena itu imannya tak kenal hambatan. Iman yang rendah hati, bukan mereka memanggil Yesus karena si lumpuh tak mampu berjalan, melainkan merekalah yang membawanya kepada Kristus. Jangan meminta Kristus datang kepada kita, kitalah yang harus datang kepadanya. Iman yang aktif, yakin akan kuasa dan kebaikan Kristus. Biarpun sakit dan terbaring di tempat tidur, mereka menggotongnya, tidak diam menunggu, tapi aktif bergerak. Tanggapan Kristus terhadap orang lumpuh itu disebut anakku. Orang yang datang dengan iman yang benar tidak akan sia-sia. Kristus tak akan menolaknya. Sabda Yesus kepadanya, anakku, bersukacitalah karena dosamu sudah diampuni. Inilah sebutan dan sambutan yang lembut dari Kristus. Sapaan yang penuh kasih, anakku. Bagi semua orang yang datang padanya mendapat sebutan anakku. Maka jangan takut datang kepadanya karena kita adalah anaknya. Yang ketiga, ayat 3-7. Kristus sanggup memberikan pengampunan dosa. Dosa merupakan akar dari segala permasalahan. Dosa bisa menjadi penyebab penyakit sehingga perlu pengampunan dosa yang akan membawa ketenangan ketika seseorang mengalami pemulihan. Dosa-dosa harus dibereskan lebih dahulu sebelum mengharapkan berkat-berkat dari Tuhan, termasuk kesembuhan. Bagi Tuhan, pemberesan dosa adalah masalah yang harus diutamakan karena menyangkut keselamatan jiwa yang kekal. Pertolongan fisik dan jasmani hanyalah soal sementara. Ini bedanya pertolongan Tuhan dengan bantuan iblis. Iblis tak mempedulikan keselamatan jiwa kita. Dia malah senang kalau orang tetap tinggal di dalam dosa. Pengampunan dosa adalah berkat terbesar dari iman. Bersukacitalah karena dosamu sudah diampuni. Mungkin
penyakitnya tidak disembuhkan, namun tetap bersukacita karena dosanya sudah diampuni. Ini berarti iman tidaklah sia-sia, dan orang yang telah diampuni dosanya pantas bersukacita apapun kesukaran dan sengsara yang dialami. Hanya Kristus yang sanggup mengampuni dosa. Keberatan ahli-ahli Taurat terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan beberapa ahli Taurat dalam hatinya mencap Yesus sebagai penghujat. Inilah yang menjadi penghalang berkat Kristus mengalir pada mereka. Tuhan tahu apa yang dipikirkan mereka. Yesus tahu apa yang ada di dalam hati setiap orang, karena dosa yang bercokol di dalam hati tak tersembunyi di mata Tuhan. Ketika berada di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, apalagi kini ia ada di surga. Inilah penghiburan dan pengharapan besar bagi orang berdosa yang mau bertobat. Memang mengatakan dosa sudah diampuni itu mudah, tetapi Kristus tidak hanya berbicara, tetapi membuktikannya. Ia memerintahkan orang lumpuh itu agar bangun dan berjalan, dan mujizat itu pun terjadilah. Kelumpuhan hanyalah gejala dari adanya penyakit dosa di dalam. Maka kalau dosa sudah diampuni, penyakit pun akan sembuh. Tuhan mengatakan kepada si lumpuh itu, bangunlah. Setelah dosa diampuni, harus bangun. Harus punya semangat rohani, bangkit dari kematian rohani. Angkat tempat tidurmu, jangan lagi terbelenggu dengan kebiasaan atau kegemaran atau hobi duniawi yang sia-sia. Kuasailah semuanya itu dan jangan dikuasai oleh perkara-perkara tersebut. Ini menunjukkan bahwa ia telah sembuh dengan sempurna. Berjalanlah, bukti dosa kita sudah diampuni, harus berjalan dalam jalan kehidupan yang benar dan baik. Jangan berjalan dalam cara hidup yang bengkok dan tak senonoh lagi. Pulanglah ke rumah, uruslah rumah tangga yang selama ini diabaikan dan mungkin malahan menjadi beban bagi keluarga. Kesalehan harus diperlihatkan dalam rumah tangga dulu. Yang keempat, ayat 8, kesan orang banyak. Mereka menjadi takut atau takjub dan memuliakan Allah. Segala ketakjuban kita seharusnya membuat kita semakin memuliakan Allah, karena hanya Dia sajalah yang dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan. Hasil dari pelayanan kita hendaknya membuat orang memuliakan nama Allah. Belas kasihan yang diberikan kepada orang lain harus membuat kita menaikkan puji-pujian kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Allah harus dimuliakan dalam segala kuasa yang diberikan kepada manusia untuk melakukan kebaikan. Karena kuasa yang Tuhan berikan seperti mata air yang akan dialirkan kepada kita sebagai penampung mata air. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sedang kami alami saat ini. Kami mohon agar Tuhan selalu membimbing kami, agar kami terus berada di jalan Tuhan. Ajar kami untuk mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup ini. Beri kami iman yang teguh, sehingga dalam menghadapi dan mengalami berbagai rintangan, kami tidak goyah, karena keteguhan iman yang Tuhan berikan. Beri kami kesempatan untuk menjadi penolong dan penyalur kebaikan bagi sesama kami, sehingga hidup kami selalu berdampak dan menjadi berkat bagi sesama kami. Jangan kami mengalami kelumpuhan rohani, sehingga tidak bisa melakukan kebaikan bagi sesama, juga bagi Tuhan. Pulihkan serta sembuhkan kami dari kelumpuhan-kelumpuhan rohani kami, agar kami mampu melakukan apa yang Tuhan rencanakan melalui kehidupan ini. Berkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah ini dengan kesehatan yang prima,
sehingga kami dapat melakukan tugas-tugas kami dengan baik. Berkati rumah tangga, keluarga, usaha pekerjaan yang kami terus perjuangkan setiap hari. Berkati juga gereja Tuhan, sehingga mampu dan terus menjadi penyalur berkat Tuhan bagi sesama. Berkati juga negara dan bangsa Indonesia yang kami cintai. Beri kedamaian, kerukunan, saling pengertian, dan saling menghormati. Dan biarlah anugerah Tuhan terus melimpah bagi Bapak Presiden Joko Widodo, juga bangsa Indonesia yang kami cintai. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita. Berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Ibu Pendeta Lois untuk renungan firman Tuhan yang menguatkan dan memberkati kami semua. Semoga Ibu Pendeta Lois senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan untuk all tim GCC Purwokerto, saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda sehingga ibadah online ini dapat berjalan dengan baik. Salam kompak dan salam sehat selalu. Bapak Ibu, kita patut bersyukur karena sampai hari ini kita masih bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar melalui gereja kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan. Semoga Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan Bapak Ibu semua. Dan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang rindu memberikan persembahan, dapat langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, bertemu dengan saya atau teman pengerja lainnya. Atau Bapak Ibu dapat mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman tetap saling mengingatkan, jangan kendor. Mari tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Vincent, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenangan-Mu selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji